cuma absen aja, absen pulang, sudah absen pagi, terus jam 1 naik lagi absen, banyak pulang, sudah tuh jam 4 datang lagi cuma absen. Jadi kalau kinerjanya tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, Sana Lebong TV, senang sekali berjumpa dalam podcast Bata Bicara by Data. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Mang Bro kita nih. Perkenalkan, ini Mang Bro. Saya David Kasidi. Ya, tentunya dalam kedepannya kita akan bicara tentang seputar Lebong dengan topik-topik yang dari berbagai aspek lah ya, di Kabupaten Lebong ini, yang mungkin lagi viral ataupun katakanlah hot news, hot issue, kita akan kupas. Tentunya kami tidak hanya berdua, namun kami dalam kesempatan ini menghadirkan seorang narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Ini kita berikan dulu apresiasi pada bupati kita. Beberapa waktu hari belakang itu kan mendapatkan ini. Ya, betul. Best Future Leader. Ya, sebuah penghargaan yang sangat bergengsi untuk seorang kepala daerah. Nah, tapi yang dipenting seperti ini, penghargaan ini tidak hanya kita bawa pulang, ada sebuah kebanggaan kita. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana penerapan dan konsistensi dari sebuah penghargaan itu. Dalam hal ini adalah menciptakan masyarakat bahtera, bahagia dan sejahtera. Baik, kita langsung saja. Terlalu banyak peran dari seorang narasumber kami pada hari ini. Kami tahu beliau adalah seorang pejabat tinggi di Kabupaten Lebong sebagai seorang sekda hingga saat ini. Namun waktu yang singkat ini akan kami manfaatkan sebaik mungkin tentunya dalam berdiskusi dengan narasumber kami dalam beberapa topik pembahasan. Yang kami hormati dari informasi. Yang kami hormati Bapak Mus Tarani Abidin. Pak Mus, apa kabar Pak Mus? Alhamdulillah sehat. Oke. Walafiat lagi. Amin. Bagaimana dengan keadaan gambaran tentang ASN Kabupaten Lebong ini? Ya, baik. ASN kita Kabupaten Lebong ini menurut hemat saya cukup punya kompetensi untuk melaksanakan tugas-tugas sehari-harinya. Baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun bagian umum, struktural, dan lainnya. Saya lihat ini perkembangannya sudah mulai meningkat. Mulai meningkat kinerjanya karena memang ditunjang dengan TPP yang lumayan. Untuk mereka kita kasih semacam reward lah untuk dia bekerja untuk menghidupi keluarganya yang ada seperti itu. Nah, jadi kalau ditanya ASN, saya pikir saya yang paling bertanggung jawab terhadap kinerja dan kesejahteraan mereka seperti itu. Nah, kemudian terhadap capaian-capaian kinerjanya, saya yang paling bertanggung jawab terhadap mereka tersebut seperti itu. Oke, baik. Ini berkait dengan regulasi yang baru saja keluar, yakni ada semacam surat edaran tentang satu, Perbu betul, itu kalau tidak salah dari data yang kita peroleh tahun 2023. Nomor 39 tahun 2003. Tapi turunan sebelumnya adalah Perbuk yang diterbitkan tahun 2020 tentang TPP itu. Nah, terkait kerjaan ini mari. Dari 6 ke 5 hari kerja. Nah, terkait regulasi ataupun kebijakan ini kan langka di Indonesia. Bahkan dari data yang kita peroleh bahwa di Indonesia cuma di Kabupaten Lebong
penerapan absensi 1 hari itu sampai 4 kali. Oh iya iya. Ya tentunya ini kan ada sebuah latar belakang. Iya. Itu bisa disampaikan dengan kita semua. Ya. Kalau di aturan itu memang menyebutkan tidak pada jam absennya, tetapi jam kerja. Jam kerja itu dihitung 37,5 jam untuk per minggunya. Seperti itu. Nah, jadi kenapa di Kabupaten Lebong itu absennya sampai 4 kali? Sebenarnya di kementerian juga tidak aneh juga sih sebenarnya. Kalau 3 kali ya, 3 kali itu biasanya jam 8, kemudian siang, istirahat masuk siang, kemudian sore setelah pulang kerja seperti itu. Nah, kita melihat begini, ketika kita diskusi dengan Pak Bupati, ada yang bolong antara jam 8 sampai jam 1, yaitu di antara ini. Dulu itu sepengetahuan saya, itu absennya mulai dari dari jam 7 sampai jam 8. Ya. Sehingga ASN kita yaitu datang jam 7 untuk absen. Setelah itu pulang sampai jam 1. Nah, kemudian yang sore itu jam 16 pulang sekolah, kita beri waktu sampai dengan 17.30. Sampai jam setengah 6 sore. Mereka baru absen lagi. Nah, saya sebagai ASN yang dimandatkan oleh Pak Bupati untuk mengemban ini tentu berpikir, ya kan? Berpikirnya ada semacam kekosongan untuk pengabsen di sini. Kalau kita jam 7 terlalu cepat. Mohon maaf, ada yang pakai daster pegawai negeri ini untuk hadir absen. Dan luas cakupan wilayah yang bisa absen itu, kalau kemarin-kemarin itu di jalan itu termasuk wilayah absen. Sehingga dia di dalam mobil pun bisa absen, langsung pulang lagi dan pakai daster. Kalau itu dibuat jam 7 pagi waktu itu. Nah sekarang dengan ini saya terus berpikir bagaimana mendisiplinkan kawan-kawan. Kalau disiplin dengan hati nurani, disiplin dengan itu ada masih banyak sih sebenarnya yang dengan ketulusan. Tapi masih ada juga yang tidak dengan tulus bekerja, artinya hanya kewajiban-kewajiban absen saja. Nah, ya tentu saya memahami karena manusia ini kan ada juga yang nakal, ada yang baik juga banyak seperti itu. Nah, itu menutupi itu. Maka sekarang kita absennya 7.45 sampai jam 8. Ya 15 menit. Cuman 15 menit kita kasih waktu. Nah, ketika dia sampai absen sama apel, waktunya 15 menit. Masa seorang pegawai negeri sekarang dengan 7.45 dia cuma datang kemudian pulang lagi. Lihat kawannya apel, dia pasti apel kan? Karena waktu renangnya jam 7.45 mulai apel sampai jam 8 apelnya. Nah, seperti itu. Nah, artinya ruang itu kita mulai tutup di situ. Yang pulang cepat dan absennya cepat. Nah, kemudian jam 10. Kenapa jam 10? Seperti pertanyaan tadi. Ini jam 8 sampai jam 1 itu ruangnya cukup panjang ini. Maka istilahnya bukan absen sebenarnya. Itu adalah absen kontrol. Untuk mengontrol pegawai negeri sipil itu berada di tempat atau tidak. Itu saja. Maka jamnya itu pun 10 sampai 10.15 menit. Nah, seperti itu. Nah, kemudian jam 1 pun itu jam 13 sampai jam 13.15. 15 menit. Nah, yang sore kita perpendek menjadi 16.15. Karena apa? Dari jam 1 kalau kita suruh sampai jam 6, mohon maaf, ada oknum PNS ini sambil ngantar anaknya main ke depannya nih Karangnio, ya udahlah jam 6 nantilah. Ini sambil balik dia absen. Oke, sebentar Pak. Ini pasti ini cara oknum tadi ini seolah-olah ini ada oknum nakal nih. Kalau ini Mang Bro gimana Mang Bro? Cuman kalau saya lihat ini dari beberapa
dari surat edaran yang ada ya, bahwa di Perpuk tahun nomor 23 tahun 2003 ini, di sini ada upaya, saya lihat ini kan upaya untuk peningkatan kinerja dan disiplin daripada pegawai sendiri. Tapi kalau kita lihat di sini, ini ada upaya pembatasan kalau saya lihat. Seperti kita tahu bahwa ASN kita ini kan instansi ini juga bekerja di instansi tidak serta-merta ada di kantor. Ada instansi-instansi yang ada di aktif di lapangan, bisa jadi seperti itu. Mungkin di situ membutuhkan waktu yang cukup panjang. Begitu juga dengan biografi wajah kita yang tidak jarak jauh gitu. Nah, bagaimana untuk kembali akhirnya kalau kita lihat di sini, ini akan memperkecil ruang kinerja di ASN itu sendiri. Kalau saya lihat tadi. Oke, betul. Itu katakanlah mungkin di sini tambahan ini, artinya penerbitan perbuk atau surat edaran ini kan seolah-olah itu menggiring para ASN Kabupaten Lebong untuk selalu standby di kantor. Ruangan. Semestinya mereka harus standby dan sering harusnya di lapangan. Bagaimana tidak? Jam 10 mereka sudah harus ada di kantor. Bagaimana tidak? Jam 1 mereka juga harus di kantor. Pada saat jam-jam yang produktif. Ini kan bicaranya katakanlah PNS itu adalah pelayan masyarakat. Bagaimana mereka melayani? Bisa dijelaskan Pak ke kita semua. Kalau lihat dari perbuk itu, jangankan masyarakat, PNS sendiri itu bingung. Maka kita terus mensosialisasikan. Artinya begini, yang bekerja di lapangan, yang bekerja untuk masyarakat, yang bekerja untuk itu tidak sama sekali mengganggu. Yang kita batasi, kenapa sampai kontrol, itulah yang tidak ada acara di lapangan, tidak ada dinas luar, dan tidak ada segala macam. Kenapa saya bilang begitu? Sekarang ini, hari besok saya punya agenda. Saya pasti lapor dengan operator saya. Besok saya punya agenda di Talang Lea. Tinggal lapor. Sehingga operator kami dan Kominfo akan membuka luasan di mana tujuan ASN itu berada. Saya besok berarti Talang Lea. ASN ini bisa absensi operator. Tapi dengan catatan memang diagendakan istilahnya. Dilapor. Besok si A, kabak hukum misalnya, kabak hukum berada penyuluhan hukum di Sungai Gerong. Ya sudah, areal Sungai Gerong besok untuk Pak Mindri, untuk kabak hukum dibuka absennya di situ. Nggak ada masalah. Tapi memang diagendakan. Yang kita tidak mau ini, dia tidak punya agenda, tetapi dia tidak berada di kantor. Clear di situ ya? Clear. Saya pikir clear di situ. Jangankan itu. Misalnya kita yang pergi ke pesta. Ya kan? Yang memang perlu waktu ke sana. Jam 10 misalnya kita berangkat. Taruhlah jam 10. Oke lah 11 lah. Sampai jam 1 misalnya kita di sana. Jam 1 pun kita buka di tempat pesta itu. Untuk absen, tapi dengan catatan memang teragenda, ada undangan resmi, ada agenda. Yang kita batasi ini kawan-kawan adalah yang tidak punya agenda, tidak punya acara, tapi tidak berada di kantor. Clear? Tapi nanti dulu, Pak Presida, ada seperti ini. Ini sepertinya kontradiksi apa yang Pak Sida jelaskan tadi. Secara teori, secara niat, memang ini adalah dalam rangka membawa para ASN itu untuk lebih katakanlah disiplin disiplin sesuai dengan kinerja mereka segala macam. Tetapi yang tidak berbanding lurus, disiplin dari sisi absensi oke. Dan ini bisa dilacak di dalam sistem elektronik. Tetapi persoalan kinerja, bahkan dari data yang kami peroleh dari tim investigasi kami di jam-jam tertentu, kantor, OPD, sepi. Kemudian dari sisi disiplin berdasarkan investigasi kita dari investigasi tim kita, bahwa terkesan aura
kantor pada saat jam tertentu. Ya. Ini cenderung setelah mengisi absensi tadi. Sementara ini juga Perbup yang diterbitkan sesuai dengan edaran sebagai turunan, ini kan termasuk baru. Ya. Biasanya yang baru ini Pak Sekda, ini harus dipanuti gitu kan oleh ASN itu sendiri. Nah, ini oke. Katakan seperti ini. Ini instruksi atasan yang harus mau tak mau dan wajib diikuti oleh subjek. Dalam ini adalah seluruh ASN Kabupaten Lebak kecuali dari para guru, tenaga pendidik. Nah, persoalan ini terlalu banyak uang daerah yang dihabiskan dalam katakanlah pemberian TPP dengan cara disiplin. Tetapi masyarakat berpikir lain. Artinya ada penyerapan anggaran ke Ya, tapi harus diimbangi dong. Harus diimbangi dengan kinerja. Investigasi dari tim kita bahwa beberapa ASN di dalam katakanlah pengakuan yang tidak perlu kami sebutkan nama personnya, mereka sangat keberatan terhadap kebijakan ini dan meminta ada sebuah katakanlah kajian ulang terhadap apakah kita memungkinkan untuk terus-menerus menerapkan daripada edaran ataupun Perbup 1 hari 4 kali absensi ini. Bisa disampaikan Pak. Oke. Baik, sebenarnya yang keberatan itu yang malas. Ya. Yang tidak malas tentu biasa aja. Justru yang keberatan untuk tidak 4 kali itu adalah yang rajin. Pak, kami selama ini yang rajin terima TPP sekian. Yang tidak rajin terima TPP hanya sedikit bedanya. Sekarang perlu masyarakat tahu dan teman-teman tahu semuanya. Kalau dulu absen yang sebelum Perbup yang dimaksud ini, sebelum 4 kali ini, ketika dia tidak hadir, kan hadir itu dihitung hanya 60%. Ya. 40%-nya adalah kinerja. Oke? Ya. Sekarang 60 ketika dia tidak hadir, maka yang kinerjanya juga tidak dapat. Kalau dulu yang sebelum Perbup ini, dia tidak hadir. Dia tetap terima TPP. Apa TPP-nya? TPP kinerja. Cuma dapat 40% dia. Yang ngapain saya masuk? Cukup 40% aja saya ambil. Jadilah. Sekarang jangan harap kalau dia ketika tidak masuk, Dia tidak dapat. dia tidak dapat. Logikanya benar. Walaupun 1 kali absen saja, dia tidak dapat. Iya, logikanya begini. Ya, saya menghitungnya begini. Ketika dihitung misalnya per hari dia dapat 100.000, ya per hari dihitung secara global per bulan. Kemudian saya bawa ke perharinya contohnya 100.000. Ketika dia tidak absen, maka 25.000 hilang. Oke? 1 kali tidak absen. Jadi tidak absen. Perbup ini yang sekarang. Yang sekarang. Kapan tuh yang sekarang? Ketika dia 2 kali tidak absen, berarti 50 hilang. Ketika tidak 3, berarti 75 dia hilang. Tetapi ketika dia memang 4 kali tidak absen, berarti 100.000 dia hilang hari itu. Kalau dulu, ketika 25 hilang di absen, tapi dia dapat di kinerja. Kinerjanya itu 40. Taruhlah cuma 5.000 misalnya. Dia tetap dapat. Kalau sekarang dia tidak absen, kinerja otomatis tidak. Logikanya begini. Orang tidak datang kok bisa kinerja sih? Dari mana kinerjanya kalau orang tidak datang? Ya kan? Enak kalau dia bekerja di rumah. Ya kan? Sekarang kita ini nggak ada lah ya. Yang kerja di rumah nggak ke kantor itu. Ya saya pikir jarang-jarang lah ada ya. Swasta dia. Betul. Nah itu. Artinya begini, sebentar. Artinya begini. Saya menginginkan antara kehadiran dan kinerja itu adalah linear, paralel dia. Ya. Seperti itu. Saling berkaitan. Nah, jadi kembali lagi yang keberatan itu kalau tidak 4 kali absen, justru yang rajin. Tapi setidaknya seperti ini Pak Sekda. Bahkan kita kan lebih cenderung bicara masalah kinerja ya. Ini dampak ini kan keadaannya di dalam masyarakat. Nah artinya kan kenapa dalam hal ini patokannya disiplin yang dibuktikan dengan absensi? Kenapa tidak di sebagai katakanlah tolak ukur kita adalah kinerja? Di penerapan sistem ini apa? Ya. Oke, mereka uang dapat. Ya. Setiap mereka masuk 20, setiap mereka masuk mungkin 30.000. Begitu juga sebaliknya kan. Tetapi bicara kinerja ini kan tidak balan. Ini adalah katakanlah asumsi kita ya untuk sementara ini masalah balan tidak. Tapi dari katakanlah data yang kita terima, kemudian dari pesan-pesan yang masuk ke kami, ya katakanlah ada semacam penolakan.
Satu sisi lagi, ini adalah sebuah kebijakan tentunya, kalau tidak salah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Lebong. Tentunya adalah bupati bersama dengan sekretaris daerah. Dan kita tahu juga adalah kebijakan bupati, adalah kebijakan politik. Secara psikis, kami melihat di lapangan, ada semacam keberatan para ASN yang ada di Kota Lebong, kecuali tenaga pendidik. Sangat keberatan. Keberatannya dari sisi? Ya katakanlah satu hari 4 kali absen. Dan ada pihak yang begini juga. Tadi Pak Sekda kita menjelaskan bahwa ini, ya itu orang-orang yang tidak menginginkan, orang-orang yang malas tadi. Mana itu? Iya, artinya kan oke, kalau katakan persentase orang yang malas, yang nakal, yang katakan sering tidak hadir, ini sedikit. Tetapi penerapan secara subjek ini adalah semua ASN kecuali tenaga pendidik. Ya. Nah, itu persoalan. Kalau banyak, maka secara psikis tadi, ini kan saya yakin bahwa kebijakan ini by design dan juga by dana tentunya. Nah, keberatan mereka secara pencitraan nih. Ingat, kebijakan bupati adalah kebijakan politik. Apakah dari sisi itu tidak dipikirkan sebelumnya? Kalau saya sebagai pegawai negeri sipil tidak masuk ke wilayah-wilayah seperti itu. Saya masuk wilayah ketika dia punya kinerja, kehadiran, tentu aja reward dari pemerintah daerah. Itu aja kuncinya. Ketika dia tidak masuk, ketika dia tidak punya kerja, otomatis tidak punya reward di situ. Ya, yang sebenarnya gaji itu reward itu sebenarnya. Yang hak dia sebenarnya adalah cutinya itu. Itu yang dia punya hak. Tapi begini juga, sesuai dengan apa yang sudah disinggung dari awal tadi. Ya. Dengan adanya Pergub ini, kita menutup kemungkinan ada giringan-giringan tentang penyerapan dana itu sana. Penyerapan dana di mana untuk membayar TPP bahwa kinerja itu diimbangi dengan PBB kita yang mungkin tidak begitu besar-besar. Sering Remisi apa sih mereka benar. Ini gimana ini? Apakah tidak ada semacam tolok ukur untuk ini penerapan ini dengan APBD ini apa tidak diimbangi? Karena apa? Imbas itu sendiri kan adanya di masyarakat ya. Nah, di mana untuk jaka masyarakat lah kira-kira kan, di mana di sini ada pembangunan infrastruktur, jadi kan itu akan menjadi kurang itu. Ya, itu mana itu, Pak? Baik, kalau dari sisi anggaran, sebenarnya pemerintah daerah Kabupaten Lebong ini kan sangat kekurangan anggaran itu. Ya kan, sangat kekurangan dibandingkan dengan keinginan kita untuk membangun seperti itu. Ya, tapi ini karena memang peraturan pemerintahnya sudah keluar tentang TPP, maka seluruh Indonesia ini kan sudah diwajibkan untuk memberikan semacam tunjangan bagi ASN aparaturnya untuk. Nah, kita pun itu diimbangi dengan besaran jumlahnya. Dibandingkan dengan kabupaten lain, kita sebenarnya tidak terlalu tinggi. Nah, ada kabupaten yang Muko misalnya, atau kabupaten lain yang lebih hampir sama APBD-nya dengan kita, mereka bisa tinggi memberikan TPP-nya. Ya, kita jangan berkaca lah di provinsi, ya kan sekdanya sampai 60 juta. Janganlah itu menghayal lah saya ya. Nah, apalagi DKI misalnya, apalagi Sumatera Selatan, atau APBD-nya di atas triliunan lah. Ya itu kan tentu TPP-nya itu lebih besar. Nah, kita tidak seperti itu. Kita lebih menyesuaikan dengan anggaran kita ada. Kita paham itu, kita akui itu. Nah, kalau kita ini pun di angka belum sampai 100% kita kasih. Kalau kasih 100%, mungkin anggaran kita tidak cukup. Kan ada kalkulasi kita untuk menentukan bahwasannya Kabupaten Lebong adalah belum mencapai 1T. Karena kalau situ kan 0 sampai 500 sampai APBD itu. Nah, itu ada ring-ringnya. Itu ada hitungan-hitungannya seperti itu. Nah, jadi kita menghitungnya dari situ. Nah, justru kalau dari sisi anggaran, kalau kita menerapkan Pergub yang baru ini, saya lihat dalam pertanggal 5 kemarin sampai sekarang itu berbeda dengan
bulan-bulan sebelumnya. Coba lihat kantor sekarang, semangatnya. Jangankan jauh di sekretariat ini, sebelumnya jarang lengkap ASN itu. Ketika apel, laporan, jumlah sekian, ya hadir sekian, keterangannya lengkap. Kalau dulu tuh ada 1, 2 yang kurang, isi lah. Tapi gini juga, ya dengan adanya Perpu baru ini, kalau kita lihat dari segi disiplinnya, terkesan ini memang disiplin, ya. Tapi disiplinnya untuk absensi saja, gitu. Nah, kan kesannya seperti itu, ya. Kalau dibanding dengan kinerjanya, ya kalau dilihat di sini, ya kinerjanya kita sama-sama saja, ya dengan keadaan itu, kalau boleh tahu di Pak Sekda, keadaan ini kan dinamika, ini kan katakanlah fenomena yang bahkan publik melihat itu sehari-hari tentang fenomena ini. Kebijakan ini apakah kategorinya uji coba ataupun penerapan yang sifatnya permanen untuk ditetapkan di Lebongan? Baik, sampai sekarang permanen, sampai sekarang ya. Saya kan berapa kali kita ubah ini, baik perbuk maupun cara absen. Saya kan evaluasi terus ini, ya kan? Cara saya mengevaluasi kan seperti itu, Pak. Bisa jadi kembali ketiga, saya sampai ngomong ini terus terang, sampai ngomong kembali ke hati nurani Pak Endi. Ya kan? Karena apa? Ada yang saya sampai celutukan. Nanti ketika sudah masuk kantor, supaya tidak keluar lagi, saya minta absennya pakai listrik, saya bilang. Nanti keluar pagar, bernyut, balik lagi nyok, balik lagi ke ruangan, ini boleh keluar. Nah, artinya bagaimanapun sistem yang kita buat, ini kan upaya kami, pemerintah daerah, upaya pimpinan adalah meningkatkan kedisiplinan dan disiplin. Nah, saya punya keyakinan sampai saat ini pun masih ada yang tidak peduli dengan absen itu, walaupun itu masih ada 1-2 oknum itu pasti ada. Nah, itu kita terus evaluasi gimana caranya menyadarkan orang itu. Sebenarnya kalau ini kesadaran itu sudah muncul, nggak perlu lagi absen sih. Ngapain? Yang jelas catatan permanen aja. Permanen sampai saat ini permanen sebelum ada evaluasi lagi. Jadi, apakah nanti bisa jadi nanti 10 kali loh? Ya, artinya untuk para PNS yang nakal, yang malas seperti kata Presiden, mampus semua kali. Apalagi itu? Iya, dengan sendiri ini kan upaya, namanya juga upaya kita kan sebagai upaya pimpinan, supaya upaya pimpinan untuk bagaimana mendisiplinkan, karena akan linear dengan uang yang dikeluarkan. Nah, kalau memang nggak mau, bebas misalnya, yaudah nggak usah kasih TPP. Ya, yang uang berapa miliar itu nggak usah pakai dikasih. Mau masuk nggak usah. Tapi di mana hati nurani kami sebagai pimpinan untuk mendisiplinkan. Baik, demikian perbincangan kita kali ini. Dan jangan lupa Sandal Lebong TV untuk terus menyaksikan episode yang menarik berikutnya. Dan bagi yang ingin memberikan saran, kemudian pendapat, silakan tulis di kolom komentar yang sudah tersedia. Keaktifan masyarakat Kabupaten Lebong dalam mengikuti episode ini sangat kami butuhkan.